dengan saya Riri. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana proses bis itu dicat ya. Dari mulai proses awal sampai proses jadinya. Ini akan saya bahas satu persatu dari mulai bis masuk dari bodi rangka ke bagian divisi dembul sampai dengan pendembulan dan pembuatan liverinya. Saya bersama orang ahli cat di Laksana ini, Mas Wahyu, ini yang akan menemani saya untuk membahas dari A sampai Z. Silakan Mas Wahyu. Terima kasih Sobat Laksana. Kita akan membahas dari rangkaian beberapa proses pengecatan di mana yang menjadi kunci dasar dari kualitas produk Laksana yang terbaik. Kita akan bahas satu persatu dari proses awalnya, yaitu proses dari pengerjaan setelah bodi rangka, yaitu adalah proses epoxy primer, di mana dalam proses ini adalah kunci dari semua keberhasilan dari sebuah pengecatan yang menampilkan sebuah karya yang dilihat sangat elok. Saya akan tampilkan nanti beberapa, akan saya perlihatkan di lapangan nanti beberapa trik, beberapa cara, dan bagaimana sih Laksana untuk mengerjakan hal tersebut bisa menjadikan produk yang terbaik. Saya mau nanya Mas Wahyu, kalau dari bodi rangka masuk ke divisi dembul itu kira-kira berapa hari ya prosesnya? Di proses dembul painting, jadi khususnya dari bodi rangka sampai livery selesai, sampai proses furnish, proses pelapisan akhir, itu kita lead time-nya 5 hari Pak nanti. Di proses 5 hari itu kita menggunakan proses yang dimana proses yang tidak bisa dilewati untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mantap. Kita ke lapangan aja ya, lihat bagaimana proses awal dari mulai bodi rangka masuk ke divisi dembul. Yuk kita ke lapangan. Sekarang saya ada 2 unit bis yang baru naik dari bodi rangka ya. Ini masuk ke dalam divisi dembul. Jadi awal mulanya dari proses di sini. Yuk kita tanya Mas Wahyu. Gimana nih Mas Wahyu prosesnya? Jadi untuk proses ini, proses unit naik dari bodi rangka. Unit naik dari bodi rangka itu kita akan melakukan pengecekan. Jadi pengecekan itu terdiri dari beberapa komponen mana yang tertera dalam unit. Kemudian kita melakukan seperti yang saya katakan tadi, kunci dari keberhasilan dari pengecatan adalah di epoxy primer. Jadi yang pertama memang kita ada proses, yaitu proses Pembersihan. shower. Setelah shower kita ada sanding, kemudian ada degreasing, dan setelah degreasing ini benar-benar unit tidak boleh disentuh. Artinya tidak boleh disentuh dari kulit kita dengan cara telanjang, karena memang tidak boleh terkontaminasi. Kalau degreasing itu apa Mas Wahyu? Jadi proses degreasing itu adalah pembersihan dari semua kotoran, dari minyak-minyak, kemudian dari residu-residu pengampelasan tadi Pak Ririn. Jadi benar-benar tidak ada yang terkontaminasi di dalam plat. Itu yang menjadikan kunci keberhasilan kita dalam pengecatan. Satu lagi, dalam pengecatan kita harus memperhatikan dari segi humidity, dew point-nya, dan juga kita melihat floret materialnya, dan juga lihat nanti yang terakhir adalah thickness. Maupun kita bisa mengecek dari wet thickness maupun dry thickness. Kita akan melihat. Jadi proses seperti ini adalah kunci dari sebuah keberhasilan dari semua pengecatan. Pengecatan yang bagus kalau tidak didasari dengan dasar yang bagus, tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Nanti kita lihat Pak dari proses. Jadi beberapa proses tadi, proses dari cleaning, kemudian sampai ke degreasing. Kemudian kita akan lihat seperti ini hasil dari pembersihannya setelah degreasing. Ini akan bersih, jadi tidak boleh terkontaminasi dengan tangan lagi.
Kuncinya apa? Supaya cat bisa menempel, atau cat epoxy primer sebagai adhesi antara plat dengan dempul nanti akan berfungsi dengan baik. Dan kita akan jamin pengecatan kita sampai berapa tahun tidak akan mengelupas. Kalau dalam segi untuk epoxy primer sebenarnya sebagai anti karat atau anti rust, tapi kita sudah menggunakan pipa galvanis, plat galvanis, nanti juga pakai galvanis juga, jadi tetap aman. Untuk proses selanjutnya Setelah ini kita masuk ke spray boot, di mana ruang spray boot itu akan kita setting di antara 28 derajat sampai 32 derajat. Saya sudah berada di open spray boot ya dengan Mas Wahyu, nanti akan menerangkan bagaimana awal prosesnya spray boot ini, berapa derajat yang diperlukan untuk pemanasan cat primer ini. Yuk kita bahas sama Mas Wahyu. Jadi gini, kita tetap menggunakan settingan untuk spray boot di sini Pak Ritin. Jadi settingan ini kita setting di antara 28 sampai 32 derajat. Dan kita juga akan memperhatikan humidity-nya, dan kita juga akan perhatikan untuk dew point-nya. Kenapa kita harus perhatikan? Karena kalau kita tidak perhatikan hal-hal tersebut, nanti cat tidak akan menjadi adhesi yang baik dengan plat. Artinya kita harus bisa tidak bisa, kita harus masukkan ke standar pengecatan kita, tetap masuk ke ruang spray boot. Jadi kalau kita ketemuin di beberapa kendaraan umum yang ada di jalanan, kita ngelihat dengan beberapa unit, itu kemungkinan pengecatan tidak menggunakan settingan yang baik, itu akan mengelupas. Mungkin dalam kurun waktu 1 tahun itu akan mengelupas. Jadi fungsi primer sebagai adhesi antara dempul dan logam ini dengan plat ini tidak berfungsi dengan baik. Karena apa? Tidak memperhatikan satu tadi apa? Humidity, yang kedua dew point-nya. Kalau untuk proses cat primer ini berapa jam dibutuhkannya? Kalau proses primer ini kita tidak menggunakan, saat ini spray boot ini tidak menggunakan pengovenan. Kalau kita pengovenan, kita menggunakan antara 60 atau 80 derajat selama 2 jam. Tapi ini tidak langsung, kalau di tempat kita tidak langsung untuk dilakukan pendempulan, akan tetapi setelah 8 jam dari proses spray dari epoxy primer baru dilakukan pendempulan. Kemudian untuk ketebalan epoxy primer sendiri juga perlu diperhatikan. Jadi ketebalan ini kita menggunakan di angka 30 mikron. Itu batas ketebalan apa paling standarnya berapa ya? Ketebalan. Kalau kita ngikutin di speknya untuk cat yang kita pakai. Jadi merek cat yang kita pakai saat ini kita menggunakan standar Blinken untuk dilaksana. Tapi untuk step berikutnya untuk base coat dan sebagainya kita menggunakan 2 merek, yaitu Blinken dan Shiken. Baik sekali Mas Wahyu. Apa kita lanjut ke untuk area dempul ya? Sebenarnya banyak sekali Pak Ririn yang perlu kita bahas untuk proses pengecatan. Kita kalau kupas satu per satu tidak akan selesai dalam waktu 1 hari. Kemungkinan akan kita berlanjut di lain waktu Pak Ririn. Jadi nanti di proses pendempulan seperti apa, standarnya seperti apa, fungsinya untuk apa, itu nanti kita akan jelaskan di lain kesempatan. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Yang menarik lagi kita akan bahas keseluruhan tentang pendempulan dan proses selanjutnya adalah livery. Tunggu tayangan berikutnya. Terima kasih. Salam damai.